Berikutnya, Bapak silakan berdiri di tengah-tengah Pak. Berikutnya kami akan mengundang Ibu Febriani Hutapea selaku Eksekutif Produser serta Country Head TV Indonesia yang mengarahkan series ini menjadi cakep banget. Siapa lagi kalau bukan peran sang sutradara? Kami akan undang sutradara kesayangan kita, Mas Fajar Nugros. Silakan Mas Fajar Nugros boleh ke tengah. Kami minta untuk teman-teman panitia bisa men-setup. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk itu kami akan mengundang teman-teman dari internal TV Indonesia, Leo Pictures dan juga teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Kita foto bersama mengabadikan gambar. Inilah seluruh sineas dan juga para cast atau jajaran cast dari WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para sineas dan seluruh jajaran cast series kita. Kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Oke, kita beri kesempatan 3 kali. Sekali lagi untuk yang di sebelah kanan mungkin kalian aman ya. 3, 2, 1. Aman? Yasmin. Untuk teman-teman yang ada di sebelah kiri. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang ada di atas, boleh lihat ke atas. Di bagian depannya, boleh dada-dada. Nah, cakep. 3, 2, 1. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Inilah para sineas dan jajaran cast dari WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Yasmin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan seluruh jajaran cast. Kami persilahkan untuk bisa menempati sisi bangku atau kursi yang ada di sebelah kiri dan kanan. Kami minta teman-teman WeTV dan juga Leo Pictures untuk bisa mengarahkan seluruh cast dan juga sineas untuk bisa duduk terlebih dahulu, karena beberapa saat lagi kita akan melihat class reveal, maksud kami first look dari WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Permisi, maaf ya. Yang durang ya Mbak. Siapa yang ganteng? Makasih, makasih, makasih. Iya tahu, iya tahu, iya tahu. Sabar, 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 sabar. Saya tahu Anda semuanya yang sabar untuk nonton dan juga menyaksikan secara langsung seperti apa hebohan dari sini-sini, ya kan? Udah download WeTV? Udah download? Udah? Coba sekarang kalau belum download dulu di Play Store kalian, ya. Aman ya? Aman ya? Baik, kita akan lanjutkan acaranya. Dan saat ini, dan saatnya kita melihat ini dia yang kita tunggu-tunggu, sebuah kesempatan yang luar biasa buat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kita akan menyaksikan first look trailer dari WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap untuk pertama kalinya. Kali ini kita akan persembahkan, ini dia first look WeTV Original Balas Dendam. Sebenarnya gini, dalam membuat satu cerita, dalam membuat satu tontonan buat masyarakat Indonesia, kami pengen berbeda gitu. Dari setiap judul yang kita perankan, kebetulan ini series kedua kita di WeTV, di mana tahun lalu kami juga sukses dengan Jangan Salahkan Aku Selingkuh yang trending di banyak negara di dunia. Berangkat dari situ, kami ingin menghadirkan sesuatu yang beda. Setiap perempuan pasti punya cerita. Dari situ kami pengen mengangkat waktu ngobrol sama Mbak Febri pertama kali, karena ini sama juga diangkat dari novel Tun yang
yang sudah dibaca jutaan kali di Noveltune. Lalu saya ngobrol sama Pak Febri kamu punya IP-nya Balas Dendam Istri. Iya, saya punya gitu. Lagi tahap penulisan. Oke, saya mau yang pegang adalah Leo Picture. Karena menurut saya ini seksi banget gitu. Ini seksi banget. Setiap perempuan pasti pernah punya sakit hati. Setiap perempuan pasti selalu suka sekali merasa tak dianggap oleh pasangannya. Berangkat dari situ, kayaknya ini paling disukai oleh penonton series kita saat ini. Lalu kita mulai develop, kita lalu ketemu sama Mas Nugros. Bukan pekerjaan gampang untuk meyakinkan beliau untuk bisa bekerja sama dengan kami. Karena awalnya nggak deh Mas, maunya film dulu gitu. Lalu kami bekerja sama untuk merayu Mas Nugros dan berhasil. Setelah itu kami coba mencari siapakah pemain-pemainnya yang cocok untuk memerankan series ini. Lalu ketemulah jajaran cast yang sangat luar biasa ini. Tapi nggak gampang semuanya gitu, karena semuanya melalui ini cocok nggak ya, ini cocok nggak ya, ini cocok nggak ya. Kalau kita pakai ini, kita harapannya apa gitu. Karena memang di semua series atau film yang kami kerjakan, kami mengerjakannya pakai hati. Di setiap apapun yang akan kami keluarkan harus disukai oleh masyarakat Indonesia dan dekat dan relate dengan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kurang lebih ada 37 cast yang ikut bermain dalam series ini. Menurut saya itu luar biasa loh ya. 37 tuh gimana cara mengatur dinamika sampai akhirnya menemukan titik kedalaman cerita di series ini? Gimana tuh Pak Agung? Sebenarnya ini kolosal ya kalau saya bilang. Waktu saya baca pertama kali kita tuh ini seriously gitu, ini bobotnya tinggi sekali gitu untuk ngobrol sama Mas Nugros segala gitu. Tapi mungkin kalau detailnya Mas Nugros nanti yang akan menceritakan gitu. Tapi saya bangga banget untuk series kali ini kami bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda lagi dengan cerita juga yang berbeda lagi gitu. Terus tantangannya juga di sini lebih besar dan menurut kami karena high tensi gitu kita pengen menghadirkan sesuatu yang beda di tengah series yang tengah berjamur sekarang gitu. Dan begitu melihat hasilnya kami semua puas. Semua pemain di sini luar biasa. Pasti kalian semua nggak sabar untuk nonton tayangnya. Masih rahasia ya Pak Febri ya? Masih rahasia. Segera di WeTV. Yes. Kalau misalnya mau nonton, sekali lagi kami ingatkan harus download dulu aplikasinya ya Pak Agung dan Ibu Febri ya. Download dulu dong. Buka App Store dan Play Store kalian, langsung cari aplikasi WeTV, langsung ada. Download sambil nanti nunggu kapan rilis tanggal tayangnya ya. Oke, jadi tadi kita semua sudah lihat ya first look WeTV original Balas Dendam Istri yang tadi anggap. Jadi di balik intensitas emosi dan plot twist yang tidak terduga nantinya, WeTV original Balas Dendam Istri yang tadi anggap ini merupakan epic perjuangan seorang perempuan yang mengejar mencari keadilan atas kejamnya pengkhianatan yang dia alami dan bagaimana dia caranya ini untuk merebut kembali harga dirinya. Dan kami berharap tayangan ini akan tentunya dar-der-dor kalau istilahnya Mas Agung. Yang sangat dar-der-dor, sangat intens dan pasti disukai banyak penonton perempuan khususnya. Kami berharap bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tayangan ini akan tayang segera dan kami buat dengan sepenuh hati. Dari kami WeTV, Leo Pictures, sutradara Mas Fajar, Mas Nugros dan seluruh cast, kami berharap seluruh penonton nanti bisa menonton di platform yang resmi di WeTV. Ini series kedua saya di WeTV setelah Yowis Band series tahun 2020 dan ini series keduanya Mas Agung dan sutradara pertama seriesnya adalah Mas Rudi Sudjarwo. Jadi saya agak sedikit beban karena sangat ya Mas Rudi kita tahu beliau dan akhirnya saya mempelajari sebuah seriesnya WeTV dan berusaha untuk memberi yang terbaik gitu. Yes. Nah sangat complicated karena ternyata karakternya banyak, tapi buat saya bagaimana membuat mereka hidup dalam dunia karakter dan peristiwanya itu yang membantu saya bisa menghidupkan ceritanya. So
buat saya asal kita bisa memahami dengan baik peristiwa yang ada dalam adegan demi adegan, maka karakter bisa hidup di dalamnya. Jadi, dan saya juga berterima kasih sama seluruh cast di sini. Mereka sangat luar biasa. Saya semakin excited dengan setelah tahu cast-nya adalah nama-nama yang saya kenal sejak saya memulai karir saya di penyutradaraan gitu. Dan buat saya selama 30 hari syuting cukup fun bisa bekerja sama dengan mereka. Saya nggak pernah ngerasa bangun pagi dengan penuh beban berat gitu, enggak, karena kita akan tahu akan selalu mendapat senyuman Arya Saloka di set, mendapat senyuman Yasmin, mendapat tatapannya Gino, mendapat lirikannya Laura tuh, dan tentu saja omelannya Agus Sandra. Jadi kita semua sangat aku sangat happy dan bersyukur bisa bekerja sama dengan mereka semua. Oke. Kalau jujur nanti saya di blog nih di IG, tapi enggak. Aku rasa tiga-tiganya punya karakter yang berbeda-beda. Jadi bagusnya skenarionya itu memberikan ruang kepada karakternya untuk mereka tuh hidup gitu. Dan karena semakin kita syuting, semakin hari kita sudah makin tahu bahwa oh, Dr. Dirga akan begini, Kinara akan begini, Sandra akan begini. Jadi tuh saya kalau di lokasi syuting kadang-kadang karakternya datang ke saya dan bilang, kayaknya saya nggak ngomong gini deh, ada kalimat yang lebih mencerminkan saya nggak gitu. Jadi itu membuat saya terbantu untuk terus menghidupkan karakter mereka gitu. Jadi kayak Yasmin, Arya, Gino, dan Laura, juga Sandra, dan teman-teman lain tuh kadang-kadang nggak cuma mau diarahkan begitu saja, mereka kan sudah hidup ya karakternya ya. Jadi mereka bisa datang ke monitor, ke tempat saya duduk dan kayaknya nggak gini deh, atau mereka minta saya keset ya, saya akan keset. Jadi itu membantu saya untuk membuat karyanya jadi lebih hidup gitu. Dan kalau karyanya hidup pasti akan memikat orang untuk nonton karena believable, seperti kata Mas Agung gitu. Jadi tugas utama saya memang membuat karakter-karakter ini hidup dan dicintai oleh teman-teman semua. Terlebih lagi relate sama apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia gitu ya. Karakter aku Kinara itu she's complicated. Walaupun dia kelihatan sangat amat rapi di luar, tapi dia menyimpan luka yang sangat dalam ya. Dan what's hard for me adalah Kinara itu kadang-kadang dia harus berubah-ubah karena siluman gak canda. Sorry guys. Sorry, maksud aku adalah Kinara itu sometimes dia live in the present karena tapi kadang-kadang dia juga hidup di masa lalu karena dia merasa masa lalu dia belum selesai. Bukan time traveler dong. Waduh, tapi bukan belum move on ya. Cuman emang belum sembuh aja lukanya. Belum sembuh lukanya. Jadi ya kadang dia harus menjalani hidup karena life has to go on. Tapi kadang ada luka yang dia pendam itu yang ya kebawa sama diri dia sehari-hari. Scene yang betul-betul kayak lain susah kenapa? Overall, jangan diceritain. Yang hard for me mungkin sebenarnya almost the whole thing, karena selama ini aku dapetin karakter itu yang lemah lembut, terus kayak semua sakit dan lukanya itu disimpan di dalam. Tapi kalau Kinara itu lebih ekspresif, dia lebih berani, and ya dia udah apa ya, she's ready to show people how she feels. Oke, sebelum mulai mungkin aku mau ngucapin terima kasih dulu buat para teman-teman yang hadir, para press, wartawan, juga para fans, teman-teman semua yang hadir, thank you. Pertanyaan tadi, seperti apa karakter kamu di sini nih? Karakter aku di sini. Ini project kedua WeTV. Mungkin sebelumnya karakternya itu berbeda, cuman untuk di sini aku mungkin nggak mau terlalu spill lebih banyak ya. Tapi yang pasti karakter aku di sini orangnya sangat cukup apa ya? Cukup ingin menang sendiri. Agak ego ya? Egois. Laki-laki kan harus egois. Oh gitu? Waduh. Betul. Betul. Seperti apa tuh? Manipulatif aja, nanti aku nggak mau bocorin terlalu banyak. Cuman yang pasti di sini akan apa ya, karakter aku tuh lebih, ini boleh nggak sih diomongin katanya? Hah?
ayah yang berusaha menjadi ayah yang baik. Oh, berusaha menjadi ayah yang baik. Tetapi sayangnya belum tentu menjadi suami yang baik. aduh. Apa ya? Wah, kok saya deg-degan ya? Yang paling berat ya? Yang paling berat. Oh iya, gendongnya sendiri. Oh, kenapa tuh? Berat ya, berat gak usah dijabarin berarti ya. Sorry. Ya. Saya dipancing sama Bapak Nubres ya, mohon maaf. Saya dipancing kamu kan. Scene-nya berat nggak berat sih, cuman karena dibantu orang-orang hebat ya jadi terasa ringan buat saya sih. Oke. Itu aja. Apakah masih sama karakternya seorang Arya Saloka selalu dikenal dengan pria yang sangat mencintai pasangannya di setiap sinetron? Untuk filmnya, ya kalau sih seperti apa? Kamu juga sangat lovable juga sama pasangan kamu. Boleh bocorin pasangannya yang mana sih sebenarnya? Yasmin atau Ryuka Bunga mungkin? Ini pasangan saya yang ini, makanya saya